Halo teman-teman mahasiswa-mahasiswi di program studi Desain Komunikasi Visual Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Indraprasta PGRI atau Unindra. Khususnya yang saat ini kita akan bahas secara spesifik yaitu mata kuliah Desain Komunikasi Visual 2. Perkenalkan, saya Ashari Amri, saya dosen juga praktisi Desain Komunikasi Visual. Jadi selama semester genap 2020-2021 kita akan saling berdiskusi dan berbagi wawasan, baik dari saya atau informasi dari kalian yang bener-bener saya tuh belum tahu. Jadi silakan saling berbagi informasi saja. Sebelum saya mulai, agar saya bisa terus bersemangat dalam membuat materi perkuliahan seperti ini, terutama yang kaitannya dengan kedekafean, mohon dukung channel ini dengan memberi subscribe, memberi like bila kalian suka banget materinya, dan kalau kalian merasa bahwa konten materi masih jauh dari targetnya, beri dislike. Namun, berikan saya catatan komentar, kritik berupa saran maupun apresiasinya. Jangan lupa follow Instagram saya @ashariamri ya, agar kita bisa berkomunikasi sebagai teman. So, pertemuan pertama mata kuliah Desain Komunikasi Visual 2, kita mulai. Mari kita bahas. Baik teman-teman, kita lanjutkan pembahasan kaitan pertemuan pertama pada mata kuliah Desain Komunikasi Visual 2. Terlebih dahulu, saya ingin paparkan capaian pembelajaran dan materi pembahasan untuk pertemuan pertama ini. Mari sama-sama kita bahas untuk kategori capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran Desain Komunikasi Visual 2 sebagai sebuah mata kuliah diharapkan mahasiswa dapat memahami pengertian, fungsi, dan jenis-jenis logo hingga merancang desain logo beserta penerapannya. Nah, capaian pembelajaran ini tidak bisa dilakukan pada satu pertemuan saja, melainkan dapat dicapai dengan beberapa pertemuan secara berkelanjutan. Nah, untuk mencapai capaian pembelajaran pertama ini, pada pertemuan pertama saya akan bahas beberapa materinya. Yang pertama, perbedaan logo dan desain logo. Logo sebagai sebuah pengetahuan dan terapan sebagai cara kita untuk mendesain logo. Kedua, ada kata kunci desain logo itu sendiri, berangkat dari perbedaan logo dan desain logo itu sendiri. Jadi kita coba ambil kata kuncinya, lalu kemudian kita simpulkan nanti. Lalu yang ketiga, logo memiliki unsur yang harus ada di dalamnya, yaitu deskriptif dan simbolik. Kemudian yang keempat, kita coba menampilkan beberapa contoh proses desain logo dan juga skemanya seperti apa. Yang kelima, klasifikasi umum pada jenis-jenis logo. Yang terakhir adalah saya paparkan rencana perkuliahan DKV 2 selama satu semester, yaitu semester genap 2020-2021. Baik teman-teman, kita lanjutkan pada slide berikutnya, dimulai dari materi pertama, perbedaan logo dan desain logo. Nah, pada DKV 2, jadi nanti kita akan coba merumuskan beberapa tahapan materi. Yang pertama, saya akan bahas secara teori, kemudian ada penunjang proses merancangnya, baru teman-teman diberikan tugas. Jadi khusus untuk pertemuan pertama ini, kita akan masuk kepada pembahasan pengantar desain logo. Baik, sebagai sebuah pengantar, kita bagi dua dulu pemahamannya teman-teman, antara logo dan desain logo. Kalau desain logo berarti bicara pekerjaan sebagai sebuah profesi bagi desainer grafis. Kita baca sama-sama apa itu logo sebagai sebuah karya. Yang pertama, logo adalah simbol pengenal, baik berupa nama, produk, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, simbol yang terdiri, logo itu merupakan simbol yang terdiri dari teks dan gambar yang mengidentifikasi suatu bisnis ya, maupun profil seseorang maupun produk itu sendiri. Kemudian yang ketiga, logo yang baik harus mampu menunjukkan apa yang dilakukan perusahaan. Artinya aktivitasnya tersebut ya, bisnis, rencana bisnisnya, kemudian core bisnisnya itu tergambar pada sebuah logo. Ada beberapa logo yang juga mencerminkan poin nomor 3 ini.
Dan tentu pada sebuah logo harus mencerminkan sebuah nilai pada sebuah merek. Nah, untuk desain logo sendiri, kita coba memisahkan dulu karena ini bagian dari proses perancangannya. Yang pertama, desain logo adalah tentang bagaimana menciptakan merek visual yang sempurna untuk sebuah perusahaan, organisasi, bahkan personal atau perorangan gitu ya. Kemudian yang kedua, logo diciptakan untuk memberikan pelanggan kita beberapa informasi penting tentang perusahaan, produk, organisasi, dan lain-lain. Sehingga melalui logo tercermin aktivitas perusahaan atau organisasi atau personal ini. Yang ketiga, logo harus dapat mengkomunikasikan industri tempat Anda berada. Jadi maksud di sini adalah bukan lokasinya, tapi kepada bidang kerjanya seperti apa. Kemudian logo juga harus mampu mencerminkan layanan yang diberikan. Kemudian demografis target dari khalayak yang dituju dan nilai mereknya seperti apa. Jadi melalui dua perbedaan ini, logo dan desain logo, kita bisa memahami bahwa logo tujuan besarnya adalah yang atas. Nah, tujuan besar bagi desainer grafis adalah yang bawah. Nah, bagaimana prosesnya? Nanti kita akan bahas pada slide berikutnya. Baik teman-teman, mari kita lanjutkan di slide berikutnya. Nah, pembahasan kali ini kaitannya dengan deskripsi tadi antara logo dan desain logo. Nah, sekarang kita coba ambil nih beberapa kata kunci dari penjelasan logo dan desain logo. Nah, kata kuncinya yang bisa kita dapat dari dua pengertian tadi adalah yang pertama, logo harus mampu mewakili identitas organisasi atau perusahaan, produk ya, merek atau ide. Nah, identitas di sini saya jelaskan lagi di poin bawahnya ya. Pemilihan identitas ini dapat diambil dari sebuah nama mereknya, ya, pola atau sistem layanannya, produknya, lokasi di mana dia berada, dan banyak hal lain, bahkan sampai ke mungkin meminjam filosofi lain, akhirnya terciptalah sebuah logo itu sendiri. Baik, pada contoh gambar di sebelah kanan ya, Shell yang kita kenal untuk orang yang sedang mengisi bahan bakar di situ ya. Nah, kita sudah cukup populer nih dengan logo dari Shell ini sendiri. Saya coba ngambil satu contoh kasus ini untuk menerjemahkan kata kunci yang barusan kita sudah tetapkan. Pertama kali ya, diadaptasi pada tahun 1891 sebagai perusahaan minyak tanah dan juga barang-barang antik dan kerang oriental. Jadi Shell bergerak sebagai sebuah perusahaan itu pada tahun 1891. Nah, kalau ingin cari tahu lebih pemberian namanya, kalian bisa cari di penelusuran saja. Nah, saya coba mau ngambil menarik sebagai sebuah tadi ya, pemilihan identitas ya. Nah, kemudian akhirnya nama ya atau kegiatan barang usaha, kegiatan bisnisnya ini diambil sebagai sebuah logo di kemudian hari. Nah, kemudian logo pertama Shell ini diperkenalkan pada tahun 1901 dan berbentuk kerang. Nah, ini logonya 1904 sebagai dokumentasi pada saat itu ya. Nah, udah jelas ya, jadi ada aktivitas perusahaan, kemudian ada filosofi simbol yang diambil dari sebuah kegiatan perusahaan. Lalu kita lanjutkan ya. Kemudian terjadi semacam perubahan tren bentuk pada logo Shell. Ya, tahun 1900 sampai dengan 1930 bentuknya mulai ada semacam pembaruan, penyesuaian dengan zamannya saat itu. Kemudian hingga tahun 1971 seniman grafis ya bernama Raymond Loewy, seniman grafis dan desainer industri legendaris Prancis, merancang logo Shell pada tahun 1971. Ini yang saya lingkari 1971 dan bertahan hingga sekarang. Nah, ada beberapa bentuk simbolik yang diambil. Yang pertama adalah kerang sebagai sebuah fosil ya. Kemudian warna merah dan kuning ini juga diambil dari kedekatan dengan negara Spanyol kalau tidak salah, nanti silahkan dipelajari lagi.
Kemudian pemilihan font yang sudah ditetapkan menggunakan Futura Bold. Nah, dari sini kita bisa memberikan satu kesimpulan bahwa ketika kalian nanti dihadapkan pada sebuah kasus merancang logo, kalian harus gali dulu nih identitas bisnis, organisasi atau produk seperti apa, sehingga betul-betul ketika meyakinkan pilihan bentuknya adalah A, itu betul-betul berangkat dari hasil hasil penelusuran yang cukup tepat. Baik teman-teman, kita coba bahas lagi tadi sebagai sebuah kata kunci. Nah, kemudian logo harus mampu menyampaikan pesan ya. Harus mampu menyampaikan pesan secara deskriptif dan simbolik. Bagaimana sih menerjemahkan logo ada sisi deskriptif dan simbolik? Mari kita coba ambil satu sampel pada logo. Ini adalah logo Center for Architecture ya. Nah, ini logonya sebelah kiri ya. Bila kita pahami sama-sama, ada terdapat dua simbol ya. Kunci ya dan bangunan. Berarti kita bisa pisahkan ya. Sebagai sebuah simbol orang menafsir ini adalah kunci, dan ternyata di dalam itu ada bentuk yang mirip atau mewakili dari arsitektur bangunan kota gitu. Nah, deskripsinya apa dari logo ini? Deskripsinya adalah pusat arsitektur adalah organisasi yang mengabdikan diri pada pendidikan publik dan penelitian arsitektur. Kuncinya adalah simbol, akses, dan cakrawala mewakili arsitektur. Jadi kalian bisa bayangkan ada dua sisi simbol yang diambil, ada kunci dan bangunan, kemudian digabung ya, dikombine, jadilah logonya seperti ini. Baik, ini adalah salah satu contoh menerjemahkan logo, ternyata ada pesan deskriptif dan simbolik. Jadi kalian nanti kalau mau bikin logo silahkan paling tidak ada dua pesan ini yang bisa disampaikan. Baik, untuk proses desain ya, bagaimana sih caranya kita membuat desain logo yang betul-betul punya panduannya gitu ya. Pada prinsipnya semua orang beda-beda, tapi ada pola umum gitu ya, ada pola umum. Jadi saya coba jabarin ya. Setiap desainer memiliki prosesnya sendiri ya. Ini digarisbawahi, setiap desainer memiliki prosesnya sendiri. Tetapi secara umum proses branding atau kegiatan memberikan merek ini ya, simbol pada sebuah merek dapat digunakan sebagai panduan untuk membangun proses sendiri. Jadi saya coba buat skemanya dari referensi The Brand Identity Design Process. Poin pertama ya, biasanya cenderung proses desain dimulai dari mendapatkan sebuah brief ya, ringkasan proses desainnya seperti apa nanti. Kemudian ada research, kemudian ada reference, ada sketching dan konsep gitu ya. Terus reflection, revision, presentation, delivery, dan support. Jadi kita coba bahas satu. Brief adalah apa sih kegiatan brief? Yaitu melakukan sebuah pendalaman ya terkait dengan desain yang ingin kita buat seperti apa. Itu didapatkan dengan melalui penelusuran seperti kuesioner atau wawancara dengan klien. Kemudian yang kedua, kita bisa melakukan penelitian yang berfokus pada industri itu sendiri ya. Bisa dimulai dari sejarahnya, visi misi, kemudian hingga pesaing, bahkan hingga ke psikografis masyarakat atau target halayak yang memang dituju oleh perusahaan ini. Kemudian yang ketiga, setelah kita melakukan penelitian pada sebuah identitas perusahaan dan sejarahnya, kita mulai melakukan yang namanya pemilihan referensi ya. Jadi kita cari referensi logo agar mengarah kepada orisinil dan tidak terjadi duplikasi maupun plagiasi. Jadi kita tetapkan referensi logonya, gaya yang kita tetapkan referensinya, serta tren terkini yang terkait dengan referensi desain logo yang ingin kita buat. Proses yang keempat, kalian bisa langsung membuat sketsa ya. Lebih dulu tentu membuat konsep, kemudian dikembangkan konsep desain logo berangkat dari brief awal dan hasil penelusuran berupa penelitian. Kemudian di proses ini kita betul-betul mencari kenyamanan ya, baik berupa istirahat atau membaca hal-hal yang sifatnya menambah
ide-ide kita supaya lebih baru dan menambah semangat dalam mengerjakan desain logo ini. Kemudian tentu dalam sebuah penawaran usulan ya, gagasan desain logo tentu akan mendapatkan penyempurnaan. Penyempurnaan di sini masukan baik dari klien, baik dari konsumen dan lain-lain. Sehingga kita desainer grafis pasti akan menerima sebagai sebuah saran dan kritikan ya. Kemudian yang ketujuh adalah menyajikan beberapa logo pilihan ke klien. Jadi bukan hanya satu. Jadi kita betul-betul memberikan banyak sekali pilihan ya. Paling tidak lebih dari 5, lebih dari 10 mungkin ya, bila mana memang targetnya seperti itu. Hingga ke pengiriman dan dukungan nanti. Nah, tahap-tahap ini bisa saja kalian bisa berbeda setiap orang ya, tergantung bagaimana kalian melakukan sebuah proses desainnya mulai dari mana gitu. Nah, teman-teman, ada juga pola dari proses desain yang berbeda. Mungkin urutan umumnya sama. Jadi yang pertama adalah brief, kenali bisnis kliennya seperti apa. Kemudian research ya, melakukan penelitian yang berfokus pada industri, sejarahnya dan pesaingnya. Kemudian kita mulai merumuskan ya, brainstorming, kemudian mengkonseptualisasikan ide dan membuat keputusan tentang kemungkinan arah desainnya seperti apa, desain logo maksudnya. Kemudian yang keempat, kita mulai mengembangkan konsep desain logo yang berangkat dari brief dan penelitian. Kemudian kita mulai memilih konsep desain logo yang menjanjikan dan bisa dilaksanakan, kita eksekusi secara digital. Kemudian secara berikutnya adalah kita presentasi, kita menyajikan konsep desain logo yang sudah final, kemudian kita berikan aplikasi yang relevan dengan klien. Setelah itu ada revisi dan pengiriman hingga selesai. Nah, proses ini yang terjadi pada umumnya dan setiap orang bisa beda-beda. Jadi silahkan kalian mau suka dengan pola yang seperti apa. Nah, dari gambaran skema tadi kita bisa mendapatkan satu contoh nih, proses desain pada sebuah logo sampai dengan penerapannya seperti apa. Jadi ini gambaran singkat saja ya. Yang pertama, saya ngambil ini dari ebagdesign.com ya. Jadi ini adalah sketsa dan konseptualnya kira-kira seperti ini. Maka kita bisa langsung memulai kepada proses digital. Jadi silahkan nanti kalian bisa eksplorasi tuh hasil apa yang sudah kalian buat melalui sketsa kasar ini. Kita langsung bisa masuk ke arah penciptaan desain melalui digital. Nah, hasilnya karya desainnya seperti ini. Nah, berarti kita ketika sudah menetapkan logo itu seperti ini, maka kita bisa memastikan font yang kita pakai apa, komposisi yang kita pakai bagaimana. Di situ bermain dengan line art ya, garis-garis, dan berarti kita tahu nih poinnya seperti apa. Kemudian warna, kemudian hal-hal lain yang sudah kita buat di situ mesti kita tetapkan. Kenapa kita harus tetapkan? Agar logo ini mudah banget diterima secara terus-menerus kepada konsumennya. Karena kalau terjadi perubahan bentuk saja, maka ada inkonsistensi ya. Ada hal yang dianggap tidak konsisten dari penerapan visualnya. Maka dari itu, eksekusi berikutnya adalah kalian akan membuat yang namanya manual corporate identity, atau istilah lainnya juga GSM ya, graphic standard manual, atau saya coba terjemahkan petunjuk ya, pedoman perusahaan, identitas perusahaan, yang di dalamnya itu terkait dengan bagaimana logo ini diciptakan, kaitannya dengan identitas perusahaan. Kemudian logo ini ketika memiliki komposisinya seperti apa, warnanya bagaimana, fontnya seperti apa. Sehingga ketika kita menetapkan petunjuk teknis tersebut, maka kita bisa menerapkan aplikasi logo ini ke berbagai medianya. Nah, ini adalah contohnya. Jadi nanti kalian akan terbiasa ketika logo sudah diciptakan, maka penerapan untuk kebutuhan medianya apa. Misalkan untuk desain administrasinya, untuk kartu nama, untuk kop surat, untuk merchandise, dan lain-lain. Jadi proses desain yang saya sesingkat ini, paling tidak kalian bisa memiliki gambaran, oh kalau untuk desain logo berarti kita mulainya dari sketsa dulu, kemudian ada tahap digital, ada tahap bagaimana kita membuat pedoman pada sebuah logo, kemudian bagaimana menerapkan
logo itu ke dalam sesuai dengan kebutuhan media yang ingin kita buat. Nah, berikut adalah proses desain logo yang saya coba tampilkan secara sederhana yang beredar di Pinterest ya. Jadi saya coba ambil secara random aja karena kayaknya tadi ada pola-pola umum ketika orang mendesain logo. Nah, ini adalah pola-pola yang dikelola secara sendiri ya. Kalian bisa bebas nanti ketika kalian mau membuat desain logo dengan prosesnya seperti apa. Nah, ini proses simple yang ditampilkan pada thumbnail karya-karya mereka. Ini saya ambil dari NR1 Logo Design Inspiration. Jadi dia memberikan satu referensi ya, gambar kucing, kemudian ada detail pada sebuah tekanan garis, bentuknya seperti apa, lalu diterapkan pada sebuah gaya, maka eksekusi digitalnya seperti ini. Nah, pada contoh lain juga sama teman-teman ya. Ini adalah logo Rose Tea Lounge. Nah, pemilihan huruf yang mau dikembangkan juga berbeda-beda. Kemudian bentuk ikon ya, ikon yang mau ditampilkan pada bunga, kemudian ada gelas sebagai kopi, ada daun teh dan lain-lain. Itu banyak sekali sebagai sebuah mapping ya, mapping tanda simbol yang ingin kita masukkan. Ini banyak banget nih. Kalau ini satu ya objeknya, kalau ini banyak banget. Harus ada gelas, kemudian harus ada berbentuk bunga, daun teh, kemudian ada harus berbentuk bunga rose ya, dan lain-lain. Nah, contoh berikutnya adalah seperti ini. Ketika kita mencoba menggabungkan satu inisial huruf dengan ikon tertentu atau simbol tertentu pada sebuah produk. Nah, Shutter ini biasanya ada pada kamera, simbolnya kira-kira seperti ini dan digabungkan dengan inisial dari bentuk huruf U ya. Kemudian ada proses kreasinya seperti ini, kemudian jadilah bentuknya seperti ini. Nah, hal ini juga bisa diterapkan pada sebuah logo noodle ya. Ini kira-kira bentuknya seperti ini. Jadi dari sini kita bisa melihat ya, dari 4 karya ini kita bisa melihat ada proses yang dibangun bisa berbeda-beda polanya. Akan tetapi tujuannya sama ya, mencoba menampilkan identitas dari visual yang ingin disampaikan gitu. Jangan sampai malah justru lari ya. Walaupun nanti ada logo abstrak, itu pun berangkat dari identitas yang mau dimunculkan gitu ya. Nanti ke depan akan kita bahas. Nah, berikutnya, klasifikasi umum pada sebuah logo yang saya coba lebih mudah adalah jenis-jenis logo yang secara umum dikenal, yang mesti wajib kita coba latih ya, adalah pertama adalah logo abstrak ya. Kemudian ada logo berbentuk seperti maskot ya. Kemudian ada logo kombinasi ya, ada logo type dan logo marknya. Kemudian ada emblem logo. Kemudian ada letter mark, kemudian ada pictorial mark, kemudian ada word mark. Jadi logo-logo ini adalah klasifikasi umum. Nah, nanti ada beberapa jenis-jenis logo yang coba saya sampaikan di pertemuan berikutnya. Jadi fokus kita adalah bagaimana membuat desain logo dengan banyak sekali jenisnya, tapi tetap berangkat dari proses yang tadi skemanya. Nah, dalam perkuliahan desain komunikasi visual 2, kita akan punya target capaian 4 kasus besar yang hendak kita latih. Yang pertama adalah membuat logo type, yang kedua adalah membuat logo mark. Jadi perbedaannya, logo type adalah logo yang fokus penciptaannya adalah huruf ya, font gitu ya, basisnya adalah font. Ya, kalau logo mark itu logo yang berbasis pada pictorial ya, ada simbolik ikonnya lebih kuat. Kemudian di tugas ketiga, kita akan membuat manual corporate identity atau graphic standard manual atau petunjuk bagaimana identitas perusahaan yang kemudian nanti diterapkan pada sebuah logo dengan beberapa medianya. Nah, dari skema ini, skema proses perkuliahan DKV 2, kalian bisa kira-kira sudah bisa cukup membayangkan materi DKV 2 itu akan fokus pada sebuah desain logo secara bertahap ya. Baik, itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Semoga dengan materi ini kalian bisa memahami dan cukup menyenangkan mempelajari desain logo. Jadi kalian silakan
mencari tahu lebih gitu ya sebelum nanti kita masuk kepada eksekusi perancangan desain logo. Maaf apabila ada kesilapan, ada kekeliruan dalam penyampaian baik materi, referensi yang belum saya munculkan. Silahkan beri saran dan komentar di channel ini agar saya juga bisa terus berkembang baik dari sisi informasi maupun dari sisi tampilan visual ya. Baik, terima kasih teman-teman dan tetap jaga kesehatan. Salam.